Shalom, selamat malam kami ucapkan kepada bapak-bapak yang terkasih. Kami dari Divisi Pria mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah senantiasa penyertaan Tuhan di tahun ini sampai tahun-tahun ke depan menyertai bapak-bapak semua. Mari kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kau Allah yang setia. Penyertaan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan bapak-bapak semuanya di rumah. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menaikkan syukur di hadapan-Nya. Biarlah di tahun 2021 ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa melingkupi di dalam setiap anak-anak yang percaya kepada-Nya. Kau menyertai Tuhan Bapak-Bapak di dalam malam hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Engkau telah menempatkan kami ya Tuhan untuk melakukan ibadah online ya Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak-Bapak Prihagios yang di rumah yang mengikuti acara ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang terbesar, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji,
Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Bapak-bapak yang terkasih, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita agar firman itu hadir di dalam kehidupan bapak-bapak semua. Kita akan naikkan pujian. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di
saat ku terjatuh, teguhkanlah perdanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Bila seluruh pria-pria Hagios memperoleh berkat Tuhan melalui apa yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Sehingga kami terberkati, hidup kami boleh melakukan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Yesus kami akan menyebut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom pria-pria Hagios yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak-bapak pria Hagios, tema firman Tuhan malam hari ini adalah melukis senja. Melukis adalah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu karya yang dibuat, sedangkan senja adalah merupakan berbicara tentang sore hari akan menjelang malam dan akhir dari suatu hari. Kedatangan senja itu menunjukkan bahwa akhir perjalanan kita melakukan segala sesuatu sepanjang hari ini adalah indah. Maka banyak orang seringkali mencari matahari terbenam karena ada satu keindahan di sana. Bapak-bapak pria Hagios yang dikasihi Tuhan, kata senja selalu memberikan keindahan yang sangat menakjubkan. Dan warna merah senja bukan berarti menunjukkan satu amarah, tetapi keberanian dan kegagahan. Biar pria-pria Hagios di tempat ini juga memiliki keberanian dan kegagahan dalam menghadapi segala situasi atau keadaan yang saat-saat ini kita alami. Satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di sana dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalimat atau kata masa yang sukar saya garis merah atau buat merah. Ini menunjukkan bahwa hari-hari terakhir yang kita hadapi atau akhir zaman, kita menghadapi situasi atau masa yang sukar, keadaan yang tidak mudah. Tetapi apakah kita hanya terpaku dalam situasi atau keadaan yang sukar itu sendiri, atau kita mampu melewati, atau kita bisa menghadapi situasi yang sukar itu? Malam hari ini kita akan lihat bahwa pria Hagios, Yesus di sini memperingatkan bahwa ada peristiwa akhir zaman yang akan terjadi, hal yang sangat mengerikan. Kita sudah melihat keadaan-keadaan hari-hari ini, peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ada situasi yang tidak mengenakan, tetapi kita terus belajar untuk mampu melewati setiap peristiwa yang sukar tersebut. COVID-19 ini begitu dahsyat melanda umat manusia. Di Indonesia dicatat ada jumlah yang terpapar sekian ratus orang. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Ini peristiwa yang tidak mudah, peristiwa yang sukar kita hadapi. Tetapi kita ingat bahwa Dia, Tuhan yang kita sembah, tidak akan meninggalkan kita. Karena itu jangan menyerah dalam hidup ini. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita harus mampu melewati setiap peristiwa demi peristiwa. Kalau kita bisa melewati 2020, saya percaya tahun 2021 ini kita juga akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Jangan kamu takut, firman Tuhan katakan.
Jangan kita takut. Di sini dituliskan Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan bisa memerintahkan malaikat untuk menjagai kehidupan kita, pria-pria hagios di tempat ini. Oleh sebab itu pesan yang disampaikan di sini, janganlah kamu takut. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan punya banyak macam cara untuk memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara, pria-pria di tempat ini. Ada beberapa hal untuk menghadapi masa yang sukar, atau kita mau melukis senja, mengkreasi di hari akhir. Senja itu menunjukkan peristiwa hari akhir. Dan kita akan melihat yang pertama, poin yang pertama adalah kita harus selalu berdoa. Berdoa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Bahwa apa yang kita mohon kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjawab di waktu yang Tuhan sudah tetapkan tentunya. Oleh sebab itu mari terus kita berdoa, dan ketika kita berdoa, saya percaya ada timbul kekuatan daripada Tuhan. Tetaplah berdoa, kata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Supaya kita juga selalu, jangan sampai kita lengah. Iblis bisa menyerang kita kapanpun, tetapi ketika kita berdoa, kita akan menjadi kuat. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ini Alkitab tulis. Elia manusia biasa, seperti saya dan saudara, pria hagios. Tetapi ia sungguh-sungguh berdoa, kata firman Tuhan, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ini ada kuasa di balik doa. Elia di sini ada seorang yang dipakai Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan dituliskan, dia manusia biasa seperti kita. Ketika kita berdoa, kita pun bisa mengundang kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, pria hagios. Ketika kita berdoa, kita akan kuat, membuat kita kuat menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sukar. Karena yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan, orang percaya dengan Tuhan adalah doa. Doa ini yang membuat kita connect dengan Tuhan. Poin yang kedua, tadi poin yang pertama untuk menghadapi situasi sukar atau kita mau melukis senja, kita harus berdoa. Yang kedua, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan pernah kita ragu akan pertolongan Tuhan. Yang membuat doa kita dijawab oleh Tuhan, yang membuat doa kita terhambat atau tidak dijawab, menghambat doa kita adalah sikap atau hati yang ragu-ragu. Karena itu jangan pernah kita bimbang atau ragu akan pertolongan Tuhan. Karena kalau bapak-bapak pria hagios melihat, di sana ada 2 jalan yang kita tidak tahu, ada tanda tanya. Jangan pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kehidupan pria-pria hagios di tempat ini. Jangan kita ragu, ada kekuatan di dalam doa, karena di situ ada power dalam pertolongan Tuhan. Pemazmur tuliskan di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2, saya ringkas di sana. Pemazmur bisa melihat gunung-gunung persoalan di depannya, tetapi ia tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Pemazmur selalu yakin bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan demi pertolongan. Memasuki tahun 2021 ini, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang sama yang disembah oleh Elia. Tuhan yang sama disembah oleh Abraham. Tuhan yang sama disembah oleh Musa. Dia sanggup menolong kita, memberikan pertolongan. Tidak ada beban yang berat jika Allah menghendaki beban berat Anda menjadi ringan. Ya. Tidak ada penderitaan jika Allah menghendaki menjadi kebahagiaan.
Ini kalimat-kalimat yang membuat kita biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kita akan mampu melewati semua. Oleh sebab itu di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan sendiri yang akan menolong kita, pria-pria di tempat ini. Tuhan Allah, Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Di dalam tulisan di sini dikatakan, jangan pernah gentar dan putus asa dengan janji Allah. Sekali Ia berjanji akan menolong kita, maka Ia pasti akan menolong kita. Itu janji Tuhan buat kita semua. Percaya saja, Dia sanggup memberikan pertolongan buat pria di tempat ini. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur dalam segala keadaan. Keadaan kita yang kadang kurang bagus, tetapi kita harus selalu bersyukur. Pasti ada yang dapat kita syukuri, walaupun keadaan sukar, walaupun situasi sulit, kita mesti ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Kita bisa bersyukur karena masih bisa bernafas hari ini. Kita bisa bersyukur dengan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Masih ada kesempatan untuk tetap terus bersyukur. Ini yang membuat kita mampu melewati masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Syukuri segala sesuatu. Di dalam tulisan di sini katakan, jangan pernah menghitung apa yang telah kamu berikan, tetapi ingatlah apa yang telah kau terima. Banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Jadi kita syukuri semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada kuasa saat kita mengucap syukur. Ada kuasa saat kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya Alkitab Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika di sana katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada kekuatan ketika kita mengucap syukur. Kebiasaan mengucap syukur akan menambah energi yang baru. Tetapi kebiasaan mengeluh hanya akan menambah beban hidup ini. Coba kalau kita mendengar orang yang bersyukur, di sekitar kita selalu, saya mengucap syukur, Tuhan baik, saya mengucap syukur Tuhan sudah menolong saya. Tapi kalau kita dengar orang-orang sekitar kita, aduh saya kerja mengeluh dari A sampai Z, wah kita juga merasa enggak enak. Saya percaya Tuhan juga pengen mendengar ucapan syukur kita. Kebiasaan kita mengucap syukur, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Pria-pria Hagios, biar selalu bersyukur dalam situasi atau keadaan apapun juga. Jangan sampai kita mengeluh, karena mengeluh juga akan menambah beban, tidak mengurangi apapun. Malah justru menambah beban hidup ini. Yang terakhir, yang keempat, supaya kita bisa tetap menghadapi atau masa yang sukar, kita harus tetap tenang di dalam Tuhan. Ya, kita harus belajar tenang di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tenang di dalam Tuhan. Ketenangan hanya bisa kita raih jika kita tetap di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan, berada di rumah Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Ya. Ketika kita tenang, tidak tawar hati, akan membuat kita mampu menerobos persoalan hidup. Ketika kita tenang, kita akan bisa melewati masalah apapun juga. Minta ketenangan dari Tuhan. Di dalam ketenangan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tadi di dalam bersyukur ada kekuatan, saya percaya juga ketika kita tinggal tenang dalam Tuhan, kita percaya, kita pun juga akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Biar pria-pria Hagios menjadi pribadi yang tenang ketika menghadapi masalah, menghadapi kesukaran. Kita tidak bingung, kita tidak ragu, tetapi kita tenang menghadapi situasi yang sukar. Dengan tenang kita akan bisa berpikir dengan baik. Dengan tenang kita akan bisa melewati hal-hal yang mungkin kita
bimbang atau ragu, kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika tenang, kita akan berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan pernah meredakan angin ribut. Tenang, diam. Kalau kita tenang di dalam Tuhan, saya percaya kita juga bisa mampu melewati keributan-keributan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maju teruslah pria Hagios, jangan putus asa, karena Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kita. Di sini ada pria-pria Hagios yang punya kemampuan, kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga mampu menghadapi masa-masa yang sukar, melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Hambamu sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Firman Tuhan sudah hambamu sampaikan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati setiap pria-pria Hagios di GPD Hagios Family. Supaya kami bisa mampu kuat di dalam Tuhan. Menghadapi masa yang sukar, situasi yang sulit. Kami tetap percaya, berharap pada Tuhan. Ada pertolongan daripada Tuhan. Sehingga kami semua, pria-pria di tempat ini, hanya mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap bersyukur, terus berdoa, percayakan pertolongan Tuhan. Tenang dalam situasi yang sukar. Sehingga kami boleh melewati semua. Tidak sendiri, tetapi bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman pria Hagios akan kami sampaikan. Kita akan bertemu kembali secara online pada tanggal 2 Februari 2021. Kami sampaikan juga ke bapak-bapak sekalian, bagi bapak-bapak yang ingin memberikan persembahan atau dompet pria ya, dapat dibawa saat ibadah umum dan diserahkan kepada Bapak Daryono atau Bapak Odnil, bisa juga ke Bapak Budiman. Ataupun nanti bisa ketemu dengan pengurus-pengurus pria yang lain. Mari bapak-bapak, kita memberi dengan hati untuk melayani. Mari, dari sedikit persembahan bapak-bapak akan memberikan berkat yang luar biasa kembali ke bapak-bapak sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengakhiri ibadah online kami ya Tuhan. Biar Tuhan kiranya memberkati setiap pria-pria Hagios di GPD Hagios Family ini ya Tuhan. Dengan berkat Tuhan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, pekerjaan-pekerjaan setiap pria-pria di tempat ini pun diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah memasuki tahun yang baru 2021 ini. Kami tidak sendiri, tetapi kami melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah kami semua boleh terima berkat-Mu, berkat di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.